Halo semuanya, hari ini Agung Ran sudah hadir pada acara Gaikindo Commercial Vehicle 2026 atau biasa disebut dengan Geekovac 2026. Ini merupakan ajang inovasi mobil komersial idaman para pembisnis. Penasaran di dalam ada apa aja? Yuk kita lihat. Satu mobil komersial menarik, ada mobil D-Max dari Isuzu. Mobil ini cocok untuk perusahaan tambang, konstruksi, PLN, dan lainnya. Karena mobil ini juga sudah memiliki penggerak 4x4. Mobil ini juga sudah disupport dengan turbo diesel dengan kapasitas 2200 cc. Oke, saat ini saya sudah ada di booth Daihatsu dan saat ini saya sudah bersama Pak Dedi, betul ya Pak ya? Ya Pak. Nah kita ada yang menarik ini Pak, di belakang saya ini ada mobil Grand Max Blind Van ya Pak ya? Ya, Grand Max Blind Van. Ya. Ini Grand Max Blind Van yang tipe yang logistik. Oh ya, oke. Ya, Ini berarti logistik. peruntukannya untuk logistik ya Untuk Pak? logistik. Jadi kalau Blind Van itu kan dia kan ada dua mesin nih. Ada 1.3 sama 1.5. Nah kebetulan yang ada di sini itu adalah yang tipe 1.5. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya konsumen yang lebih suka bawa sendiri, itu lebih prefer ke yang Matic, yang tipe yang AT ini. Kelebihan dia dibandingkan sama yang 1.5 yang manual, itu yang pertama itu mesinnya kan pakai mesin Terios. Jadi sebenarnya itu udah terbukti ketangguhannya. Itu udah lebih tangguhannya juga tetap irit. Nah kita bisa lihat di sini kan tipe kan blind van kan. Nah jadi sebenarnya ini blind van yang untuk logistik kita buat ngangkut apa aja bisa gitu. Contoh misalnya kayak buat ngangkut kayak barang-barang logistik kayak kosmetik, terus kayak apa ngangkut kayak barang-barang yang dari kantor ini lah, apa kayak toko-toko online lah. Oh iya, Ya, pengiriman toko-toko online gitu ya Iya. bisa memanfaatkan mobil ini ya? Iya betul. Oke, baik. Nah Pak, untuk pertanyaan kedua, di Gaikindo ini kan ada banyak banget mobil komersial ya Pak. Iya, Dari betul. Daihatsu sendiri itu menampilkan mobil komersialnya seperti apa Pak? Nah kebetulan kan di sini kita ada 3 nih. Nah ini kan blind van logistik. Iya. Nah di sebelah sana ada itu juga nih Grand Max. Oh iya. Nah Grand Max Grand ini Max. kita bisa cek di situ Oh, iya, oke. bentuknya. Di sini ada Grand Max 1.3 ya. Nah ini Grand Max minibus yang sudah kita ubah dengan bentuk yang seperti ini. Oke. Ya ini contohnya ini adalah Grand Max yang mobile market. Oke, Kita mobil sebutnya market. mobile market. Jadi dengan kita beli mobil Grand Max ini kita bisa membuat tampilannya seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya contoh nih pengen bawa usaha-usaha sayur-sayuran, Oh iya. nah itu lebih cocok pakai ini. Untuk gitu. buah, untuk sayur itu bisa Buah, untuk banget ya Pak? sayur gitu. Jadi kalau buat pengusaha-pengusaha yang pengen usaha sayur-sayuran, nah ini lebih cocok nih. Jadi dia mobile tuh kan, Iya. bawa ke rumah-rumah. Jadi dia lebih oke lah pakai ini Grand Max. Untuk transmisinya sendiri ada manual dan matic juga Pak? Ya kalau untuk yang minibus ini dia cuma ada 2 transmisi. Itu 1.3 sama 1.5. Oke. Dan dia dua-duanya itu manual. Oh, dua-duanya manual. Minibus Oke. tuh semua
Manual. manual. Oke, Pak. Ya. Nah, mungkin kita bisa ke sebelah sana ya, Pak. Nah, di sini ada satu lagi nih. Kebetulan ini adalah tipe. Nah, kebetulan yang ada di sini adalah tipe 15. Oke. 15 CPS. Nah, kebetulan kalau misalnya kita cek di sini, ini adalah yang paling tinggi tipenya. Sudah ada AC-nya, udah ada power steering. Biasanya kalau ke customer yang lebih tingkat mobil ini adalah customer yang punya usaha yang toko-toko material. Oke. Dia kayak bawa kayu, bawa pasir gitu. Dia lebih dekat ke mobil ini. Udah terbukti ketangguhannya. Oke. Gitu. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Ya. Sama-sama. Sebelah saya saat ini sudah ada mobil JAC Traxxer T9, di mana mobil ini menawarkan performa yang luar biasa, ketangguhan, dan juga kenyamanan. Nah, mungkin Anda sudah familiar dengan Hilux atau Triton. Nah, mobil ini versi listriknya. Tentunya juga sudah dengan penggerak 4x4, cocok untuk perusahaan logistik, pertambangan, dan perusahaan lainnya. Dengan penggerak 4x4, mobil ini sangat tangguh untuk di medan-medan tertentu. Nah, bagi perusahaan Anda yang butuh custom mobil seperti ini, Anda bisa di Agung Uren. Karena dengan mobil EV, perusahaan Anda akan lebih optimal. Saat ini saya sudah berada di booth Toyota. Yang menarik dari booth Toyota ini, menyulap berbagai mobil Toyota Rangga menjadi berbagai mobil komersial. Salah satunya yaitu cold chain atau biasa disebut dengan reefer truck. Mobil ini disulap menjadi mobil cold chain dengan tambahan termo dan juga box pendingin. Nah, bagi pembisnis bisa banget untuk sewa mobil ini di Agung Uren, karena Agung Uren ini bisa mensewa mobil custom sehingga bisa memenuhi kebutuhan Anda. Menjadi mobil cold chain, Toyota juga menyulap Toyota Rangga menjadi mobil badan gizi nasional. Siapa sih yang nggak tahu MBG? Nah, mobil ini bisa untuk mengantar MBG, kapasitasnya hingga 1050 omprek. Menarik bukan? Bagi perusahaan Anda yang butuhkan untuk sewa mobil seperti mobil badan gizi nasional atau sejenisnya, Anda dapat sewa di Agung Uren karena Agung Uren dapat memenuhi kebutuhan Anda. Halo, selamat sore Pak. Halo. Saya saat ini sudah bersama Bapak Rex Nurwoli selaku manajer dari Corporate Planning dan Business Development. Pak, saya mau nanya nih Pak, Agung Uren sebagai perusahaan yang menaruhkan solusi transportasi di Indonesia dengan melihat tren mobil komersial yang ada di sini sangat beragam dan juga banyak inovasi-inovasi terbaru untuk mobil komersial. Apakah Agung Uren siap dan akan menawarkan solusi transportasi untuk berbagai industri seperti logistik, perusahaan konstruksi dan lainnya? Oke, saat ini Agung Uren sudah hampir 40% kita punya portofolio merupakan unit komersial.
Jadi kalau dibilang kepersiapan, justru Agung Ren sekarang mulai sedikit shifting untuk backbone-nya menjadi komersial. Secara FMS, secara tata kelola, secara cost control, Agung Ren sudah bersiap hampir dari 5 tahun yang lalu untuk bisa memasuki, memanage kebutuhan-kebutuhan customer yang lebih ke arah unit komersial. Saat ini secara garis besar customer terbesar kita kayak Shopee Express, kayak CIT kayak perusahaan-perusahaan pengantaran uang atau perusahaan-perusahaan ekspedisi sudah cukup banyak masuk ke kita, dan karena kita punya tata kelola TMS maupun FMS yang sudah lebih rapi, sudah lebih enhance karena kita develop hampir 5 tahun yang lalu ya. Tentu kemampuan kita mengelola unit komersial jauh lebih baik saat ini. Pun juga untuk vendor sendiri, untuk kendaraan sendiri, kita juga sudah jauh lebih enhance dalam melakukan pemilihan kendaraan, mana yang lebih efisien, mana yang lebih efektif, lebih tepat guna buat customer, buat kita juga lebih baik secara ROI-nya. Jadi harusnya sih kita bisa mengikuti tren kendaraan komersial yang ada saat ini. Baik Pak, perlu diketahui bahwa berarti saat ini Agung Ren sudah mulai untuk memprovide unit komersial seperti mobil CIT atau cash in transit, mobil penyimpanan logistik, dan lainnya. Pak, bagaimana Agung Ren mengintegrasikan teknologi canggih, sistem telematika, atau sistem manajemen armada ke dalam mobil komersial itu Pak? Oke, seluruh unit kami dilengkapi dengan telematik system dan seluruh dashboard yang ada di Antar S yang di Agung Ren yang memang memanage unit-unit komersial sudah punya cost controlnya masing-masing. Jadi kita sudah mengerti kapan harus servis, kapan harus kita mungkin renegosiasi harga karena over maintenance, over usage. Jadi seluruh kendaraan sudah dilengkapi dengan IoT untuk membantu cost control kita, untuk membantu cost tracking dan penggunaan kendaraan itu sendiri. Jadi saat ini juga Agung Ren dan anak perusahaannya juga dengan FMS sudah mengembangkan kemampuan telematiknya sendiri, kemampuan untuk melakukan tracking dan cost control dengan mandiri, bukan lagi menggunakan vendor. Tapi tetap kita masih sebagian besar masih menggunakan vendor karena tentu yang kita lakukan ini tarafnya masih lebih tidak se-advance yang kita punya dari vendor. Jadi kita ada 3 tier. Tier 1 itu yang bentuknya hanya tracking and tracing saja. Tier 2 yang sudah lebih advance menggunakan sensor-sensor tambahan. Tier 3 yang sudah paling advance, sudah menggunakan MDVR, sudah menggunakan AI dan lain sebagainya. Jadi kita punya 3 tier saat ini untuk telematiknya. Oke, baik. Jadi Agung Ren ini tidak hanya memprovide mobil komersial, tapi juga mementingkan keintegrasian dari telematik itu sendiri. Baik Pak, apa yang menjadi titik fokus Agung Ren untuk dapat mendukung layanan mobil komersial di Indonesia? Ya, saat ini kita fokus kepada penggunaan unit-unit yang memang secara penggunaan solarnya atau penggunaan bahan bakarnya bisa lebih efektif dan efisien. Kita juga sedang melakukan uji coba dengan unit-unit elektrik untuk komersial ya. Ada JAC, ada Wuling, dan ada beberapa merek dan tipe lainnya yang saat ini sedang dilakukan uji coba baik di anak perusahaannya Agung Ren sendiri maupun di Agung Ren-nya sendiri. Baik, terima kasih Pak Reksin atas waktunya.